kita salam bersama-sama, Kang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukurillah. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera semuanya. Kembali berjumpa dengan PGN Pasukan Goib Nusantara. Kita sapa dulu ya. Terus saya akan nyapa saudaraku dulu ini yang baru saja datang dari pusat. Ini pasti full power. Kang Anto gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah sekitar hampir 4 bulan tidak ketemu ya Kang ya. Alhamdulillah ini baru pulang. Saudaraku juga ada Kang Rohman juga pulang dari pusat. Nah, hari ini hadir alhamdulillah bersama kami di PGN berjamaah dari tadi sholat Isya sampai dengan tadi zikir waktu bersama. Alhamdulillah juga jamaah-jamaah hadir dalam rangka istiqomah di malam Kamis di Majelis Al Husaini Banjarnegara. Nah, kita doakan ya kepada semua teman-teman kita, saudara kita, sedulur PGN dimanapun berada yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri yang sudah support kita semuanya. Kita doakan dan wasilah Romawi semoga semuanya mendapatkan keberkahan, rahmat, ampunan, kemuliaan di malam dan di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Diberikan keluarga yang sehat, walafiat, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dikaruniakan anak-anak yang soleh dan solehah, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kang Anto, nah ini yang sedang full power, kita temanya terkait dengan juga power global, Kang Sus. Jadi kita mengutip dari ya nasihat dari Romo Yai bahwa sekarang secara global memang sedang dikuasai oleh sosok atau kekuatan global memang secara global. Nah khususnya tentu kita sebagai orang Nusantara Indonesia di tanah Jawa yang saya juga banyak melihat channel-channel yang menjelaskan atau mengkaji tentang power spiritual yang ada di tanah Jawa. Bahkan kemarin saya sudah melihat channel dari Dr. Tifa itu nanti ada rencana penambangan gunung di gunung-gunung di Indonesia, bahkan juga secara spiritualnya juga berusaha menghancurkan energi-energi yang tersembunyi yang ada di tanah Jawa. Nah, kita nanti mencoba mohon izin beliau yang terkait siapa, apa, dan bagaimana terkait dengan power global itu. Sebenarnya sumbernya dari mana, apa tujuan mereka, dan kita sebagai orang Nusantara, makhluk Nusantara itu bagaimana cara mengantisipasinya atau mengatasinya, dan mungkin juga caranya menguri-uri energi leluhur kita ya Kang Anto ya. Nah, Kang Anto siap ya? Siap. Mungkin teman-teman jamaah pasang lafaz Allah berselawat untuk membantu energinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridhoka masyrubi Allah. Assalamualaikum malaikat gelang hiap. Assalamualaikum malaikat tasbih mutir asma semuanya. Dengan izin beliau sang yang cahaya ya Allah, mohon dihadirkan makhluk gaib yang betul-betul menguasai, yang betul-betul memahami dan bisa menjelaskan bahkan yang terlibat langsung dengan power global yang dimaksud dengan izin beliau sang yang cahaya, betul-betul yang asli, yang ketarik, yang memahami, yang mengetahui dan memiliki terkait langsung, terlibat langsung dengan power global. Tarik ke tangan saya dan Allah. Allah bi alfi sallallahu alaihi masuk Allah ya sallallahu sinkron, langsung energinya beradaptasi dengan mediator, disinkron sallallahu Muhammad sinkron beradaptasi secukupnya saja. Allah sallallahu Muhammad biasa sinkron sallallahu Allah minta kipas Kang Anto. Iya. Silakan langsung menjelaskan dirimu. Ada apa memanggil saya? Oke, terima kasih sudah hadir di sini. Anda dari mana, golongan apa? Undang-undang alam gaib berlaku jika bohong langsung meledak. Wah, terbakar. Dipentengi semuanya berlapis-lapis jika menyerang meledak. Oke, Mbah. Anda siapa, dari mana, golongan apa? Silakan dijelaskan. Ya, hanya kejujuran yang Anda sampaikan. Jika bohong, otomatis sudah tahu konsekuensinya. Silahkan. Saya jin. Jin. Ya. Jin dari mana? Wujudnya apa? Terus
Dari ujung timur. Dari ujung timur. Ujung timur Pulau Jawa apa? Ujung timur dunia? Masih Pulau Masih Pulau Jawa. Wujudnya apa? Hah? Raksasa tinggi besar. Raksasa tinggi besar. Ya, berapa usianya Mbah raksasa? 100.000 tahun dalam usia manusia apa dalam usia goibnya? Ya ya ya. Ya, santai bisa udah tua. Ya ya ya. Ini langsung saja ya Mbah Rasa ya. Punya nama ndak Anda itu? Oh, tidak boleh tahu. Ya, oke lah. Anonim ya. Nah, posisinya Anda berada di mana tadi? Apakah di laut, di puncak gunung, atau di atas pohon? Di puncak gunung. Gunung apa itu? Gunung Tidar? Oh, di Magelang. Oh. Anda sudah lama berada di situ? Berarti kenal dengan itu Mbah Sabdo Palon dan kawan-kawan. Apa hubungannya? Saya penjaganya. Penjaga siapa atau menjaga apa di sana itu tugasnya? Jaga pusaka. Oh, penjaga pusaka. Pusakanya siapa? Yang Subakir. Ya. Anda yang ditugaskan maksudnya? Ya. Tapi belum Muslim. Belum, masih punya tugas. Oke, begitu. Oke, Mbah. Saya beri unjukan mau enggak, Mbah? Ya, supaya ngobrolnya santai ini. Temanya kan agak berat ini, Mbah. Ya Allah, di sini beliau saya mau diadakan hidangan istimewa untuk tamu kami dengan kun fayakun huwallah sallallahu Muhammad. Silakan itu Mbah, lengkap komplit, ada makanan, minuman, rokok, kopi. Sama-sama Mbah. Ini saya panggil Mbah Raksoso ya. Tadi kan kami mohon izin kepada beliau Mbah ya terkait dengan power global. Anda yang diizinkan hadir berarti kan Anda memahami. Mohon dijelaskan Mbah. Nah, power global itu dalam pengertiannya seperti apa, wujudnya yang nyata di zaman sekarang itu seperti apa itu Mbak? Power global itu suatu kekuatan alam untuk menjaga tanah Jawa. Tapi golongan si mata satu masuk ke tanah Jawa untuk melemahkannya. Oh, Tanah Jawa sudah dipersiapkan untuk berperang. Ya. Sudah membentuk benteng-benteng untuk menghadang siap berperang. Begitu. Ya. Akhir zaman. Sudah mulai berkecamuk. Bencana-bencana di tanah Jawa. Iya, iya. Semuanya ada hubungannya dengan kekuatan di tanah Jawa ini. Oh, begitu. Itulah dampak dari peperangan dengan golongan si mata satu. Golongan si mata satu. Begini Mbah Raksoso. Jadi di dalam dunia ini, khususnya di Tengah Jawa, ada power global yang sifatnya positif atau sumbernya dari Allah misalnya gitu. Dan juga ada power global dari sisi mata satu, begitu maksudnya? Power global itu adalah kekuatan alam. Kekuatan alam. Yang dianugerahkan oleh Tuhan. Tapi mau dilemahkan oleh golongan fasik.
Gitu. tentaranya Dajjal. Tentara Dajjal. Kalau sudah lemah, mereka ingin menguasai Oh, begitu ya. berbagai bidang. Dijelaskan lagi, Mbah, maksudnya bagaimana? Dengar baik-baik Iya, Mbah. agar tidak berulang-ulang untuk menjelaskan. Iya. Di kok, Mbah. Ya, Silakan. kekuatan alam yang ada di tanah Jawa ini mau dihancurkan oleh golongan-golongan fasik agar mereka mudah untuk menguasai Ya. baik dalam energi alamnya ataupun yang di manusianya. Kalau sudah dikuasai, mereka mudah untuk mengendalikannya, baik secara sosialnya ataupun teknologinya. Ya. Pertanyaannya gini, Mbah, bagaimana cara pasukan mata satu itu menghancurkan, merongrong energi global yang ada di tanah Jawa itu? Apa yang mereka lakukan? Mereka membisik-bisik manusianya dengan diiming-imingi yang membuat orang itu suka. Diiming-imingi. Sehingga mereka mudah menguasai. Contoh wujud iming-imingnya itu apa itu, Mbah? Harta. Ataupun kedudukan. Harta dan kedudukan. Terus cara kerjanya bagaimana mereka itu, orang yang sudah disusupi oleh mata satu, kemudian dengan kekuasaannya, kedudukannya, jabatannya dan hartanya itu mempengaruhi atau mengurangi energi power global yang ada di tanah Jawa? Bagaimana cara kerjanya? Secara manusianya akan kontak langsung dengan manusia. Secara gaibnya mereka akan berperang. Dampak dari peperangan itu bencana silih berganti. Kalau tanahnya tidak dikuasai dan tidak bisa dipakai oleh manusia, itulah tempat-tempatnya untuk kaum fasik. Jadi ada rencana pengosongan tanah Jawa. Iya. Ya, memang dalam banyak channel disampaikan juga. Jadi memang ada rencana elit global yang ingin sekali ya menghancurkan tanah Jawa dengan cara melakukan banyak pengosongan, pengurangan manusia itu. Nah, pertanyaannya gini, Mbah, apakah yang mereka lakukan misalnya mengeruk hasil bumi, kekayaan alam dengan semena-mena itu juga bagian dari strategi mereka itu? Iya. Penambangan di mana-mana dengan tidak memperhatikan ya nilai-nilai manusia yang serakah itu yang akan dimanfaatkan oleh orang-orang dari golongan Dajjal. Itu ya. Ya Allah, alhamdulillah. Makanya untuk yang menjadi pengikut beliau sang yang percaya jangan terkecoh dan siaplah untuk jangan terkecoh dan kita bisa berjuang ya, Bang. Ini, Bang. Apakah termasuk pasukan Dajjal itu tanda petik cara kerjanya mereka itu merusak moral anak-anak atau manusia di zaman sekarang itu? Iya, itu bagian dari strategi mereka. Iya.
Itu bisa mempengaruhi power spiritual, power yang ada di tanah Jawa dengan cara-cara seperti itu. Yang namanya powernya di manusia dan juga di alam. Kalau bisa menghancurkan manusia, alam juga bisa dikuasai. Iya. Ini Mbak. Pasti kamu tahu. Iya. Bencana-bencana sering terjadi, terutama di bagian pinggir-pinggir Pulau Jawa. Iya, iya, iya. Ini Mbah, saya kan mendapat info dari beliau, gitu. Jadi tanah Jawa ini merupakan salah satu cadangan baterai energi spiritual yang paling besar di dunia. Kuncinya di tanah Jawa. Oh, kuncinya di tanah Jawa. Untuk menguasai Nusantara. Begitu ya Allah. Pantesan ya. Kalau tanah Jawa bisa dikuasai, oh iya, mudah untuk menguasai Nusantara. Ya Allah, betul ya. Itulah rahasianya kenapa mereka ingin menghancurkan dulu di tanah Jawa. Ya Allah, betul ya Allah. Ya itu saja. Ya. Nah, nggak boleh lebih saya untuk menyampaikan. Oke, terima kasih. Terus bagaimana Mbak cara kita itu menguri-uri, menjaga power tanah Jawa ini? Apa yang harus kami lakukan sebagai orang Nusantara, khususnya di tanah Jawa ini? Bagaimana caranya? Itulah tugas bagi orang yang sadar untuk mengajak, terutama di wilayahnya sendiri-sendiri agar bersatu. Oh begitu ya. Mengajak di wilayah-wilayah sendiri seperti kita di sini. Nanti kan kalau kita berkumpul bersatu kan akan membesar bersatu. Terus apa yang harus kami lakukan, Mbak Roksoso? Ya untuk kelas kami lah, kelas kecilan, ciliknya, nah itu kira apa yang bisa kita lakukan untuk menguri-uri, menjaga nilai-nilai luhur dan juga spiritual. Memperbaiki mental akan menjadi pasukan beliau yang akan dididik dari yang terkecil anak-anak sampai tapi perlu diketahui, iya, penyusup kalau kamu tidak jeli, kamu akan terkecoh dengan kebaikannya. Penyusup seperti apa itu yang apa namanya? Yang akan mendompleng dengan atas nama kebaikan. Apa yang termasuk yang sedang rame di Nusantara golongan itu ya, yang mengaku-ngaku sebagai keturunan itu masuk bagian dari penyusup. Itu kan kelihatannya baik. Memecah belah satu sama lain. Iya. Kalau sudah dipecah belah, mudah menghancurkan. Iya Allah, benar. Ayat. Jadi kembali ke hal yang bisa kita laksanakan. Jadi nguri-uri dari lingkungan kita yang kecil. Dari yang terkecil dulu. Nanti membesar. Iya. Jadi menguri-uri nilai-nilai luhur Nusantara, gitu ya. Nah,
Contoh salah satu nilai luhur Nusantara yang harus kita tanamkan, harus kita perjuangkan di zaman sekarang seperti apa, Mbak? Mungkin kita kan nanti bisa mengamalkannya. Jangan tinggalkan sejarah. Oh, jangan tinggalkan sejarah. Ya ya. Sekarang sudah mulai hilang. Iya betul. Sejarah tanah Jawa. Apa? Sejarah itu menyimpan energi yang besar. Oh, begitu rahasianya ya. Ya ya. Karena manusia sudah mengabaikan. Iya. Ya ya. Ya gini, Mbak. Apa termasuk ya sebagai jamaah dan santri beliau ketika istiqomah mengamalkan amal beliau termasuk itu bisa sangat membentengi, menjaga, bahkan meningkatkan power Nusantara. Ya memang dari pasukan beliau saja yang sedang berjuang. Oh ya Allah. Yang lain tidak tahu. Yang lain tidak tahu. Walaupun tahu, hanya diam. Ya. Allah Akbar itu ya. Oke Mbak. Nah sedikit terakhir ini Mbak, terkait dari sisi positifnya itu ya nilai-nilai luhur power Nusantara seperti itu. Apakah lawan dari nilai-nilai luhur power di Nusantara, energi spiritual di Nusantara itu sekarang lagi sangat ngetren, sedang di puncak puncaknya power digitalisasi itu, semuanya serba digital. Apakah itu salah satu menjadi tantangan atau musuh kita dalam tanda petik ya, yang mempengaruhi nilai-nilai luhur atau power spiritual di Nusantara? Tidak bisa dipungkiri. Teknologi semakin maju. Betul. Kecanggihan teknologi, serba digital. Itu akan mempengaruhi pola pikir manusia. Ya betul sekali Mbak. Sehingga akan meninggalkan nilai-nilai sejarah yang asli. Iya itu ya. Betul ya Allah. Boleh saja manusia mengikuti teknologi yang sekarang, tapi perlu diingat, nilai luhur jangan ditinggalkan. Iya. Sekarang banyak orang yang mengutamakan mendewa-dewakan di teknologi digitalisasi. Karena dari orang-orang itu yang di atas itu, yang sudah mulai kemasukan golongan semata satu. Nauzubillah. Karena ambisi dan kesak. Ya Allah. Allah Akbar. Jadi ternyata ketinggian teknologi itu juga ternyata merupakan salah satu strategi mata satu untuk menghancurkan energi positif di Nusantara, Mbak. Ya Allah. Dan yang sekarang pengaruhnya luar biasa bagi umat manusia, dari anak-anak sampai kakek-kakek pun sangat. Ya lihat saja sekarang. Anak-anak sudah membuat teknologi berbagai macam kegiatan apapun ada di teknologi itu. Iya. Orang tua pun susah untuk mengendalikan. Ini betul sekali Mbak, luar biasa, sangat kompleks dan rumit ya. Ya. Jadi sudah waktunya memang Dajjal mau keluar. Oke, gini Mbak, apakah di bulan Ramadan ini rantai-rantai pengikut Dajjal sudah mulai terputus apa Mbak? Kok kenapa juga di bulan Ramadan kalau kita lihat di media itu justru kejahatan di mana-mana, korupsi di mana-mana. Ya karena mentalnya itu tidak terkendali. Mentalnya tidak terkendali. Sedangkan yang terlantai itu yang ada di dalam tubuhnya yang berkembang. Kalaupun yang melakukan kejahatan itu sudah
kemasukan dan yang asli sudah terbelenggu Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. tanpa disadari. Iya ya Allah, betul ya. Nggih. Oh iya, pangapunten Mbah sampai lupa. Ngunjuk dulu Mbah, silakan medang di situ Mbah. Ya, Nggih, terima nggih, kasih. silakan. Ini biasanya Bang Karso nggak pengen kopi kok ya. Kopi netel, ini tangi sopo itu. Wah, monggo Mbah. Terima kasih sekali atas informasinya dan kehadirannya. Wah, Ya, terima kasih. iya. Wah, Alhamdulillah. Nah, berarti hanya panjenengan itu saja ya. iya. Kembali nanti panjenengan kembali bertugas menjaga pusaka Iya, itu. ini masih ditunggu itu. Nggak boleh Pusaka itu. lama-lama. Pusaka apa itu Mbak kalau boleh tahu Mbak? Tombak. Oh, tombak panjang itu. Ya Allah, ternyata. Berapa itu yang menjaga tombak panjang itu Mbak di sana? Jumlahnya. Masih rahasia. Oh iya. Nah, mungkin sedikit panjang. Apa peran utama atau fungsi dari tombak panjang itu Mbak kalau di sana itu? Ya, itu ada sejarahnya. Iya, betul ada sejarahnya. Kalau dari manfaatnya sampai dengan zaman sekarang itu gitu. Apa menjadi salah satu paku buminya tanah Jawa juga itu? Banyak penyusup-penyusup. Iya. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Rokso. Pangapunten ya Mbah. Terima kasih. Monggo pamit. Sukuannya. Ya. Silakan keluar dengan Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sehat sempurna keluar dengan lancar. Sallallahu alaihi wasallam. Keluar lancar. Sebenarnya semuanya aman sehat. Wallah tidak. Alhamdulillah sehat kamus. Alhamdulillah. Demikian sedulur sahabat bagi di mana Anda berada semuanya sedikit ya mengulik mengkaji dari sudut pandang gaib terkait dengan power global ya. Jadi memang power global itu ada yang positif, ada yang negatif. Khususnya energi positif tanah Jawa atau spiritual tanah Jawa memang luar biasa, menjadi salah satu energi terbesar di dunia, yang terutama di tanah Jawa ini yang menjadi paku buminya tanah Jawa di Nusantara ini. Dan memang sedang dirongrong, berusaha dihancurkan, karena dengan cara menghancurkan energinya maka tanah Jawa akan mudah dikuasai. Nah, semoga kita sebagai masyarakat, sebagai warga Nusantara ya, bisa mempertahankan nilai-nilai luhur di tanah Jawa, tidak melupakan sejarah tanah Jawa, dan terus mempertahankan nilai spiritual, kesadaran ketauhid dan akidah kita sebagai umat Islam, sebagai orang Jawa, dengan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur yang di tanah Jawa. Dan minimal hal yang terkecil yang bisa kita lakukan dari lingkungan kita, dari lingkungan keluarga, masyarakat, menjaga nilai-nilai itu agar bisa menjaga energi positif yang ada di tanah Jawa. Semoga kita senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk fitnah dajjal. Amin ya rabbal alamin. Dan dikuatkan, diistiqomahkan untuk di dalam jalan kebenaran, belajar, beribadah dengan seorang guru yang sejati, yang bisa menghantarkan, menuntun lahir batin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini info gaib, tidak bisa dipercaya 100%. Kebenaran itu mutlak hanya milik Allah. Kami dari PGN mohon maaf lahir batin. Pamitan juga Kang Susyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.